Selamat datang di segmen analisa. Salah satu nama sekarang yang dicurigai sama netizen adalah dia Peron yang selama ini dicari oleh Polda Jawa Barat setelah kemarin dihebohkan dengan Peggy Cianjur, walaupun sampai sekarang pun juga masih banyak yang curiga dengan dia. Makanya gak heran di hari Senin nanti Peggy Cianjur itu dan juga bapaknya akan segera melakukan tes DNA. Jadi ini semuanya bisa clear. Tetapi mengenai Peron yang nama panggilan Rian Fauzi, yang dalam jejak digital dia ini adalah temannya dari Liga Akbar. Atas nama Facebooknya, kalau Liga Akbar ini adalah Liga Vol Cirebon, yang mereka begitu sangat akrab, bahkan juga menyebutkan nama Aib di sini. Ada satu lagi kita coba pahami ya, setelah kemarin kita bahas secara keseluruhan isu-isu yang mencurigakan dari orang-orang ini, kita akan coba dalami sekarang adalah di malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Kita akan coba lihat dari Rian Fauzi. Di tanggal 27 Agustus 2016 pukul 23.48, ini Rian Fauzi menuliskan status, ini berarti malam kejadian, Eki RDN, kemudian dengan tanda sedih, tir, tangisan, menangis. Berarti Eki RDN ini adalah Eki Rudiana, dan dugaannya dia sudah mengetahui bahwa ya Eki meninggal dunia malam hari itu. Kenapa kok Rian Fauzi tahu nih dengan Eki? Kita bisa paham sih, Liga Akbar, Rian Fauzi, Eki itu adalah satu circle dan mereka juga sama-sama merupakan sebuah kelompok bermotor. Kita bisa lihat ya dari foto-foto, bahkan juga dari Liga Akbar, salah satu postingannya juga memposting foto jaketnya Eki, kemudian membuatkan kata-kata kiasan yang menggambarkan bahwa dia kehilangan sahabatnya. Ini 2348, dan kalau dari hasil keterangan BAP sekitar jam berapa itu? Jam 10 malam ya. Itu kan dari orang yang menemukan menelpon kepolisian setempat. Jadi kalau anggap aja jam 10 ya, 10 menuju ke jam 12. Ya, 1 jaman lah, hampir 2 jam. Eki RDN ini dituliskan di Rian Fauzi, dia sudah mengetahuinya. Itu adalah di malam kejadian. Kemudian di 27 Agustus 2016 ini tidak tahu kapankah, kayaknya ini sebelum malam hari itu ya. Dia menulisnya adalah buzzer day. Buzzer day. Maksudnya apa nih buzzer? Apakah mungkin maksudnya bahasa Inggris yang pakai buzzer day? Apakah dia melakukan perintah oleh seseorang untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan buzzer? Misalnya demonstrasi atau melakukan hal-hal yang sifatnya hoax. Itu kan salah satu fungsi dari buzzer ya, kalau kita ketahui sekarang. Dan ini adalah sebelum dari postingan yang pertama, teman-teman. Karena ada juga yang menduga bahwa kelompok-kelompok bermotor tuh dugaannya itu pun juga dulu katanya sempat dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kericuhan dan ABCD. Aku yakin nggak semuanya seperti itu, tapi memang ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk ngebuat kegaduhan. Itu memang salah satu bagian yang cukup nyata. Terus di 1 September 2016, Rian Fauzi ini menuliskan status, duit adalah segalanya. Contoh, hukum aja bisa dibeli. 1 September 2016 berarti ini setelah kejadian dong. Karena tanggal 31 Agustus 2016 itu para terpidana sekarang ini dilakukan penangkapan. Yang sudah bebas adalah Saka Tatal. Waduh, berarti apakah ini ada satu hubungannya? Kalau kalian yang sangat curiga dengan nama Rian Fauzi di Facebooknya ini, apakah jangan-jangan ada sosok yang sebenarnya sebagai pelaku kemudian digantikan dengan para terpidana sekarang? Kita tahu sih, ini kan sudah ada putusan inkrahnya, tetapi walaupun sudah ada putusan inkrah dari pengadilan negeri, bahkan sampai ke Mahkamah Agung ya, itu kesannya bahwa ini nggak benar gitu ya. Makanya aku lihat waktu Hakim pra-peradilan kemarin memberikan statement, meminta opini apa
masukan buat saya. Kan di akhir persidangan kesimpulan, Hakim Eman Sulaiman bertanya kepada kedua belah pihak, baik tim Polda Jawa Barat dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan, silakan berikan komentar bagaimana saya memimpin sidang 4 hari terakhir. Kalau ada masukan silakan. Itu jarang banget loh di persidangan yang aku lihat hakim meminta opini. Tapi pesan yang mau disampaikan kesannya adalah hakim ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa saya itu independen, tidak ada yang bisa mempengaruhi saya. Jadi ada bahasa tubuh yang mau disampaikan di situ teman-teman, bahasa yang implisit lah ya. Kemudian di Liga Vol Cirebon Facebooknya, di sini dikatakan tanggal 26 Agustus 2016, nggak usah dibikin ribet, jalani aja semuanya. Karena semuanya sudah ada yang mengatur. Yang seperti aku bahas, ini di postingnya jam berapa? Apakah ini sebelum atau sesudah kejadian Vina Eki? Atau bahkan ini ada hubungan ataupun juga nggak ada hubungannya? Nah, ini bagian-bagian yang menurut aku postingan-postingannya itu cukup unik gitu loh. Nah, tentang nama Aep, ini kan juga ada beberapa statement ya dalam jejak digital percakapan Facebook mereka. Mereka menyebutkan nama Aep, misalnya, kamu datang ke Aep nggak gitu. Nah, kita pengen tahu nih, mudah-mudahan aku yakin sih sekarang ini kayak Peggy Cianjur aja, kayak Kang Deddy juga begitu effort ya untuk menemui wawancara, dan apakah Rian Fauzi ini akan ditemui juga. Mudah-mudahan sih seperti itu, karena untuk mendapatkan sosok Rian Fauzi ini sepertinya nggak sulit ya. Kan dia temannya Liga Akbar. Liga Akbar juga sekarang sudah menjadi satu tim kuasa hukum dengan Peggy Setiawan. Ada statement di sini, Vergiza Arya Finisa. Rian Fauzi, ya kan Ana maaf sih wrong gitu. Ini yang lanjutan video sebelum aku bahas di video ini, sebelum ini, bahwa menunjukkan nama panggilan dia itu memang Perong, teman-teman. Ada sejumlah ya panggilan dari beberapa teman-temannya di Facebook, manggilnya Perong, 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 seperti itu. Well, ini tentunya harus menjadi bagian yang akan ditelisik lebih dalam, teman-teman. Sekarang kita bahas adalah tim hukum Polda Jawa Barat terkait dengan Sudirman. Dalam pembacaan BAP atau keterangan dalam pra-peradilan kemarin, tim hukum Polda Jawa Barat itu menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesaksian Sudirman. Yang paling terbaru adalah kesaksian Sudirman di tahun 2024 ini. Apa itu yang dikatakan? Sudirman menambahkan, katanya, menambahkan keterangan di tahun 2024 ini bahwa Peggy Setiawan atau Perong yang dia maksud yang ikut bersama terpidana dan juga dia melakukan aksi itu ke Vina dan juga Eki adalah Peggy Setiawan Perong yang teman dia semasa SD yang dulu sering main bola bareng. Yang dimaksud itu adalah foto yang ditunjukkan oleh penyidik saat itu, dan itu adalah fotonya Peggy Setiawan tersangka. Dia tahu juga bahwa Peggy itu punya tato di tangan bergambar bintang. Dan ternyata terbukti bahwa Peggy mengaku sudah menghapus tato tersebut. Ya, ini bagian yang serba pembuktian. Makanya kan di sidang pra-peradilan tidak didalami karena ini sudah masuk adalah ke materi pokok persidangan. Pra-peradilan hanya membahas mengenai bagian-bagian yang sifatnya kuantitatif, kemudian juga ke prosedural, bukan ke materi inti persidangan. Waktu di hari kejadian tersebut, kata Sudirman, bagaimana peranannya atau kedatangan si Peggy ini. Kata dia, yang dibacakan dalam BAP oleh tim hukum Polda Jabar, Peggy itu datang sendirian dan parkir di dalam gang sembari minum ciu, lalu bergabung dengan kami di sana. Melakukan hal seperti itu. Berarti kalau aku tangkap di sini, Peggy ini kalau versi dari Sudirman, dia tidak ikut mengejar dari tempat yang diklaim oleh Aep dan juga Dede tersebut ya, yang katanya dia ngeliat lagi dia beli di warung, beli rokok, dilemparin. Berarti Peggy tidak ada di situ. Karena menurut Sudirman dikatakan dia datang di gang doang setelah proses tersebut. Berarti kalau di gang itu artinya untuk melakukan aksi tersebut kan ya. Kan tahapan TKP itu adalah kalau kita lihat dari BAP, pertama dari jalan raya yang dia nongkrong anak-anak muda tersebut, kemudian melempari, kemudian Liga Akbar itu lari ke gang, sementara Vina dan Eki lurus ke jembatan. Itu kan versi BAP yang sudah selesai ingkrah di tahun 2017.
Dan ternyata kan masih dipakai juga karena BAP tersebut itu juga masih dibacakan oleh tim hukum Polda Jawa Barat terkait dengan DPO yang dihapuskan adalah Dani dan juga Andi. Ya, kita kan tahu mereka peranannya seperti itu, yang ngebawa motor, melakukan A, B, C, dan D, ngebuka dan sebagainya. Yang ngebuat tim dari kuasa hukum Peggy Setiawan mengkritik adalah kalau memang sudah dihapuskan dan mereka dikatakan fiktif, tapi kenapa kok dalam pra-peradilan kemarin peranan Andi dan juga Dani itu kembali dibacakan? Itu kan suatu hal yang secara silogisme atau logical thinking itu nggak masuk begitu loh. Aneh kan ya? Itu pun juga sama yang disampaikan dari mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Aep dan Dede serta Rudiana adalah yang sangat janggal. Karena apa? Mereka katanya tidak dihadirkan dalam persidangan, baik tahun 2016 dan juga 2017. Ini bagi aku juga perlu diklarifikasi nih, kalau Aep dan Dede clear. Keterangan dari kuasa hukumnya Peggy, kuasa hukumnya Sudirman, Bu Titin ya, saat itu kan memang mengatakan Aep dan Dede itu tidak hadir dalam persidangan, kesaksian mereka tuh cuma dibacakan BAP-nya. Tapi kok menurut Pak Susno Duaji juga sama, saya sudah ngebaca semuanya, menurut beliau bahwa Ibtu Rudiana pun tidak hadir dalam persidangan. Lantas siapakah saksi yang menurut Bu Titin yang katanya ngebanting kayak mungkin kursi dan sebagainya, yang itu terjadi di ruang persidangan yang ngebuat semua orang diam, ada hakim, ada jaksa dan sebagainya. Apakah itu bukan Ibtu Rudiana atau ada sosok lain lagi? Ini bagian yang harus diklarifikasi nanti, karena dikatakan bahwa menurut Pak Susno Duaji, nama-nama tersangka ada 11 orang tersebut termasuk juga dengan DPO adalah berasal dari BAP-nya Rudiana. Dan BAP-nya Rudiana itu juga berhubungan dengan Aep dan juga Dede. Tapi anehnya mereka tidak dihadirkan dalam persidangan. Bagaimana mungkin dari hakim di pengadilan negeri, kemudian sampai ke Mahkamah Agung, karena sudah banding juga mereka memberikan hukuman yang maksimal kepada para terdakwa saat itu tanpa adanya keterangan saksi yang memberatkan tapi tidak dihadirkan di persidangan. Ini diklarifikasi benar atau tidak, karena ini peristiwa terjadi di tahun 2017. Dikatakan bahwa tidak ada data ilmiahnya menurut Pak Susno Duaji. Ini bukan kata saya katanya, ini adalah kritik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit pun mengatakan seperti itu. Dan menurut dia pun juga sama. Saya melihat memang nggak ada data ilmiahnya ini, tapi herannya kok bisa putusannya sampai semaksimal itu gitu. Bahkan hari ini juga kita ketahui ya bahwa untuk berkas dari Peggy Setiawan itu kembali ya diserahkan oleh Kejaksaan ke Polda Jawa Barat untuk yang kedua kalinya. Karena masih ada syarat formil dan juga material yang belum terpenuhi. Apa sih syarat formil dan juga material? Kalau syarat formil itu adalah bagian yang misalnya kayak berkas-berkas yang belum lengkap. Misalnya berkas BAP 1 orang, 2 orang, saksi-saksi mungkin belum ada yang lengkap, tercecer, atau syarat BAP untuk konfrontasi belum ada, itu adalah bagian syarat formil. Kalau syarat material seperti apa? Material ini adalah intinya, pembuktiannya. Material itu adalah inti permasalahannya. Kalau kedua hal tersebut masih belum lengkap, terutama yang material, berarti ini nggak siap untuk disidangkan. Karena yang akan mewakili penyidik dalam persidangan itu adalah jaksa. Kalau jaksanya ngerasa nggak pede, nggak percaya diri dengan hal yang akan diperjuangkan, ya sama aja bohong, mempermalukan diri sendiri dalam perdebatan nanti. Makanya kalau aku melihat ya teman-teman, jujur ya, prediksiku sih ya, terlepas pro dan kontra, kalau seandainya Peggy Setiawan ini nanti kalah dalam pra-peradilan, artinya pra-peradilannya ditolak, menurut aku ini akan membuka peluang kemenangan dia nanti pada saat sidang pembuktian, adalah sidang inti. Tapi kalau Peggy Setiawan diterima pra-peradilannya, menurut aku dia masih punya potensi kuat untuk dijadikan tersangka kembali lagi. Karena apa? Peggy Setiawan kalau besok menang, bukan berarti dia udah nggak bisa lagi jadi tersangka. Kalau Polda Jawa Barat menemukan alat bukti baru dan dilakukan prosesnya sesuai dengan prosedural, ya dia bisa menjadi tersangka lagi. Jadi kalau mau pengen aman, Peggy Setiawan tidak bisa diganggu-gugat lagi seumur hidupnya, ya dia harus memenangkan di sidang yang pembuktiannya.
di sidang utamanya. Karena kalau sudah ingkrah, udah kelar. Nggak ada yang bisa ngotak-ngatik kecuali nanti di banding, ya, di MK, ataupun juga terakhir ke PK, peninjauan kembali. So, itu yang bisa aku update untuk hari ini terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.